Tidak semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari orang-orang baik yang langsung menerima ajaran beliau. Salah satunya adalah Umair bin Wahab, yang sebelumnya merupakan musuh keras di masa jahiliyah. Meski demikian, dengan ketulusan hati Rasulullah, ia berhasil mengubah Umair dari musuh menjadi sahabat. Umair, yang pernah menjadi salah satu pemimpin Quraisy di pertempuran Badar, memiliki kemampuan menonjol dalam penglihatan dan perhitungan yang tepat, namun juga membawa dendam untuk membunuh Rasulullah. Kisah Umair bin Wahab saat Perang Badar. Ummu Aisyah merangkum bahwa di Perang Badar, Umair bin Wahab, salah satu panglima suku Quraisy dan dikenal sebagai setan Quraisy, berinisiatif mengintai persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat pasukan Islam tanpa prajurit cadangan dan tidak takut mati, Umair memutuskan untuk menarik mundur pasukannya ke Mekah, menganggapnya sebagai strategi yang lebih menguntungkan daripada bertempur. Abu Jahal memotivasi pasukannya untuk kembali ke Badar setelah sebelumnya mundur. Perang Badar dimulai dengan korban pertama dari suku Quraisy, yaitu Abu Jahal sendiri. Umair, sebagai panglima, mengalami kekalahan telak, menyebabkan pasukannya frustasi. Selain itu, putranya ditawan, menyebabkan Umair merasa sedih dan dendam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Sirah 65 Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Abdurrahman Rafat Al-Fasha, Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah bertemu di pagi hari. Mereka membahas kekalahan telak dalam Perang Badar dan jumlah anggota kelompok mereka yang ditawan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Safwan menyatakan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah kematian pahlawan Quraisy. Oh demi Tuhan, seandainya aku tidak memiliki utang yang harus kulunasi dan kekhawatiran atau keselamatan keluargaku setelah kehilanganku, sungguh aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya, timpal Umair. Safwan mendorong semangat dan membakar api dendam Umair dengan berkata, semua utangmu di atas tanggunganku, sedangkan keluargamu bersama keluargaku. Aku akan menjamin keselamatan mereka seumur hidup mereka, aku tidak akan berbuat berat sebelah sehingga melemahkan keluargamu. Umair bangkit dengan api kedengkian yang berkobar di hatinya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ragu, ia menyiapkan segala bekal untuk mewujudkan tekadnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Meminta keluarganya untuk mengasah pedang dan melumurinya dengan racun, serta mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan ke Madinah. Dalam perjalanannya, dia dikelilingi oleh selendang kebencian dan kejahatan. Sampai di Madinah, Umair pertama kali dilihat oleh Umar bin Khattab. Kehadiran Umair dengan pedang di tangan membuat Umar khawatir akan niat jahatnya. Anjing ini adalah musuh Allah, Umair bin Wahab. Dia datang dengan membawa niat tidak baik, akan tetapi ia ingin berbuat keonaran. Kita telah menduga ialah orang yang menghasut kaum Quraisy untuk memerangi kita di Perang Badar, ujar Umar bin Khattab. Lalu Umar pun pergi melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan laporan tentang kedatangan Umair. Setelah itu, Umar mengarahkan mata pedangnya ke arah Umair dan menangkap baju Umair, kemudian menyeretnya ke hadapan Nabi. Umar memperingatkan orang-orang Ansyar tentang bahaya Umair, mengatakan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Melihat tindakan Umar terhadap Umair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Umair dilepaskan, sambil meminta Umair untuk tetap berada di tempatnya. Rasulullah kemudian menanyakan maksud sebenarnya dari kedatangan Umair, tetapi Umair selalu mengelak, mengatakan bahwa dia hanya meminta pembebasan para tawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui percakapan antara Umair dan Safwan tentang tawanan dan tawaran yang membuat api dendam berkobar di hati Umair. Dia juga menyadari bahwa niat sebenarnya Umair datang untuk membunuhnya. Umair terkejut sejenak, kemudian menyatakan kepercayaannya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk agama Islam.